Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini hari ketiga bulan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, yang sangat besar. Di antaranya adalah diizinkannya kita untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Insya Allah sore hari ini kita akan mengkaji hadis yang pertama tentang pentingnya niat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina, dari Amirul Mu'minin, Abi Hafsin, ya. Nama kunyahnya adalah Abu Hafs. Amirul Mukminin adalah gelar beliau. Beliau Amirul Mukminin, bergelar pemimpinnya kaum yang beriman. Amirul Mukminin ini adalah gelar pertama yang diberikan kepada Sayyidina Umar, karena sebelumnya ya Sayyidina Abu Bakar tidak menggunakan gelar Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar gelarnya adalah Khalifatun Nabi. Jadi khalifah. Ya, kemudian Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak berkenan untuk dijuluki sebagai Khalifatun Nabi atau Khalifatul Rasul. Beliau merasa merasa ketinggian gelar khalifah itu, sehingga beliau tidak berkenan untuk dijuluki khalifah sebagaimana Abu Bakar. Ya, beliau merasa tidak seperti Abu Bakar ya kemuliaannya. Itu tawaduknya Sayyidina Umar, sehingga beliau minta dipanggil yang lain. Ya, maka sahabat ada yang mengusulkan bagaimana jika dipanggil ini, dipanggil itu. Ya, beliau tidak berkenan. Akhirnya ada yang muncul panggilan adalah Amirul Mukminin. Beliau berkenan, sehingga kemudian beliau dipanggil Amirul Mukminin. Abu Hafs ini adalah nama kunyahnya Sayyidina Umar. Hafs itu artinya adalah macan atau singa, ya. Karena beliau terkenal sebagai seorang yang sangat pemberani, keberaniannya yang melebihi rata-rata umumnya manusia saat itu, ya. Beliau adalah seorang petarung, ya, seorang yang tidak takut, ya, tidak kenal rasa takut, ya.
mudanya dihabiskan untuk bertarung, bergulat, ya. Beliau tidak banding kalau bertarungnya hanya melawan 2 atau 3 lawan. Beliau paling tidak ya itu 5 di atas 5 orang, ya. Pernah satu ketika beliau bertarung sekaligus dengan 10 orang bergulat, ya, gantian gitu, banting sana, banting lagi. Itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Jadi dengan 10 orang itu beliau tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Saking kuatnya Sayyidina Umar. Nah, kalau sekarang nggak ada lah seperti beliau. Pemberani dan kuat serta gagah perkasa. Nah, saat itu sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, itu ada 2 orang yang eh, ya galak gitu ya, galak dan menakutkan waktu itu. Itu yang kemudian oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi mendoakan agar salah satu di antara kedua orang yang galak secara postur sangat besar ya, tinggi besar itu adalah Sayyidina Umar dan Amr bin Hisham. Yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Ada satu lagi yang namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga punya postur yang besar, tetapi tidak segalak Umar bin Khattab. Tidak segalak Amr bin Hisham. Jadi yang ditakuti kedua orang ini. Ya, kedua orang ini yang paling ditakuti orang zaman itu yaitu kedua orang ini. Maka Nabi mendoakan ya Allah, ya, jadikan salah satu di antara Umar ini masuk Islam. Ya, kalau tidak Umar bin Khattab, ya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu adalah nama dari Abu Jahal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yang dipilih adalah Umar bin Khattab. Nah, masuk Islamnya Umar bin Khattab ini sangat dramatis karena didahului dengan kemarahan yang memuncak. Tidak tahan lagi Umar bin Khattab ini, ya. Karena melihat ya ada seorang yang mengaku nabi, kemudian dianggap memecah belah kaumnya, ya. Ada yang saling bertikai, kemudian menyiksa satu dengan yang lain. Umar ini tidak suka, ya. Ini gara-gara seorang Muhammad ini. Umatku jadi seperti ini, jadi berpecah belah seperti ini. Maka saking puncaknya kemarahan Umar, satu ketika beliau ya ingin membunuh Nabi Muhammad. Sudah pokoknya bunuh. Beliau cabut pedangnya, bawa pedang itu menuju ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengubah hati seseorang itu sangat mudah. Hati yang awalnya keras, yang awalnya kasar, yang awalnya musuh seketika diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati Umar bin Khattab yang sangat lembut, ya, yang sangat penyayang, yang sangat pencinta terhadap kebenaran, tetapi tetap keras, tetap tegas di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu Sayyidina Umar. Nah, singkat cerita kemudian Sayyidina Umar ya ketemu dengan seseorang dikatakan kenapa jauh-jauh mencari Muhammad, adikmu sendiri sudah mengikuti agamanya Muhammad. Kemudian Sayyidina Umar berbelok menuju ke tempat adiknya Hafsah, ya, dan kemudian singkat cerita beliau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW meskipun sempat terjadi pertumpahan darah karena Umar memukul ya Hafsah adiknya dan juga suaminya dipukul oleh Umar, ya, karena menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan mushaf waktu itu, kemudian diminta untuk dibacakan, kemudian dibacakan mushaf, ya, dibacakan surat Toha, kemudian luluh hatinya Umar, ya, kemudian menyatakan ingin masuk Islam, ingin menemui Nabi Muhammad yang semula ingin membunuh, berubah menjadi ingin syahadat kepada Allah. Datanglah Umar ke tempat Arqam bin Abil Arqam, maka diketuk pintunya, ya, suara Umar yang menggelegar di luar, ya, tetap dengan suaranya, ya, ada Muhammad di dalam gitu ya. Ya, maka kemudian sahabat-sahabat yang ada di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam sangat
khawatir karena tahu sifat dari Umar bin Khattab kalau sudah begitu, sudah menuju ke sesuatu pasti ada sesuatu, pasti ada pertumpahan darah, pasti ada pembunuhan dan sebagainya. Maka kemudian Sayyidina Hamzah tampil untuk membukakan pintu, tetapi dicegah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi mengatakan, ya biarkan saya yang buka. Ini urusannya. Umar mau bertemu dengan saya. Maka dibukalah pintu oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian Umar menyatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Maka kemudian sahabat ya semuanya bertakbir atas masuk Islamnya Umar pada tahun ke-6 kenabian. Nah, dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar ini kemudian Islam berubah. Yang awalnya diam-diam, yang awalnya tidak mau menampakkan diri, ya, kemudian menjadi eh, berani untuk menampakkan diri. Saat itu terjadi konvoi kaum muslimin, ya, konvoi secara terbuka, ya, jalan-jalan di sekitar Ka'bah karena ada Umar bin Khattab di situ, ya. Jadi dengan adanya Umar bin Khattab menjadi mengangkat izzatul Islam ini, ya, kemuliaan Islam dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Itu adalah singkat dari cerita Sayyidina Umar, ya, masuk Islam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 537 hadis. 26 diantaranya adalah Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. 34 diantaranya hanya Imam Bukhari, atau Imam Bukhari sebanyak 60 hadis. Ya. Kemudian Imam Muslim sebanyak 47 hadis. Ya, di antara 60 hadisnya Imam Bukhari dan 47 hadisnya Imam Muslim, 26 di antaranya sepakat keduanya, ya, muttafaq alaih. Ini salah satu hadis yang muttafaq alaih. Qala berkata Sayyidina Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu, beliau bersabda, Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu binniyati tergantung kepada niatnya. Amal itu sesuai dengan niatnya. Ya. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini dipilih oleh Imam Nawawi dan betul bahwa hadis ini itu menjadi madarul Islam, jadi sumber dari pokok ajaran Islam. Ya, karena apa? Karena memang amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Jadi syarat sah amal seseorang itu apabila yang pertama niatnya ikhlas. Jadi niat dulu yang dilihat. Kalau niatnya tidak benar, maka ya tentunya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas karena Allah, maka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena yang lain. Niatnya yang lain, ya dapat yang lain itu. Jadi yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Jika apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi sebelumnya pada muqaddimah bahwa hadis-hadis yang beliau pilih 40 hadis ini bukan hadis yang biasa-biasa saja. Yang menurut beliau adalah intisari dari seluruh pokok ajaran Islam. Ini buktinya ini. Hadis yang pertama ini. Bahwa sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Apabila niatnya tidak benar, maka amalnya tidak sah. Contoh, seorang berwudu. Wudu niatnya tidak benar. Atau dia tidak niat berwudu. Maka sama saja dia cuci muka, cuci tangan, ya, cuci kaki. Itu sama aja begitu. Tidak ada bedanya. Orang cuci muka, cuci tangan, cuci kaki atau mengusap kepalanya dengan orang yang berwudu, dengan eh, berbeda tentunya dengan yang berwudu. Bedanya terletak pada niatnya. Meskipun dia
basuh mukanya, dia cuci tangannya, ya, basuh tangannya, dia usap kepalanya, dia basuh kakinya, tapi tidak niat berwudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, ya, maka itu tidak ter, tidak dikatakan sebagai amal wudu. Itu sama dengan orang cuci muka saja, atau cuci tangan, atau cuci kaki saja. Tidak ada bedanya. Ya. Kemudian orang mandi. Mandi tanpa niat. Misalkan mandi janabah. Itu sama dengan mandi biasa. Meskipun dia guyur semua badannya. Meskipun tidak ada yang terlewati dengan air. Tetapi statusnya mandi biasa. Ya. Mandi biasa. Sholat tanpa niat. Ya seperti senam. Senam. Rukuk, sujud. Senam saja dia bergerak-gerak gitu. Tanpa eh, tidak sah sholatnya. Karena tanpa niat. Wong sholat maghrib kok misalnya niatnya sholat zuhur misalnya. Udah rusak semua. Atau sholat maghrib kok niatnya sholat yang lain. Ya rusak. Gitu. Atau niat sholat fardu, sholat maghrib, fardu, tapi niatnya sholat sunnah. Salah niatnya. Berantakan semua. Ya. Jadi niat ini sangat penting sekali. Seorang melakukan amal, melakukan pekerjaan-pekerjaan akhirat dengan niat dunia, maka dia hanya dapatkan dunia. Atau bahkan tidak dapatkan dunia kalau dunia tidak menjadi bagiannya. Akhirat tidak akan dapat, meskipun amal yang dilakukan adalah amal akhirat. Sebaliknya orang melakukan amal dunia, tetapi niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapatkan dunia dan akhirat. Ya, seorang yang misalkan pagi-pagi berangkat ke kantor, ya, berangkat ke kantor dengan amal dunia, tapi niatnya baik. Niatnya adalah untuk mencari karunia Allah, mencari rizki, untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rizki itu dia akan berikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak istrinya, untuk keperluan ibadahnya, untuk keperluan tabungannya, yang untuk masa depannya dan seterusnya, maka menjadi ibadah. Beda dengan ketika dia berangkat ke kantor, tapi tidak ada niat itu. Niatnya hanya ya aktivitas rutin saja, maka tidak dapatkan ibadah. Seorang yang sholat, ya, kemudian dia sholat karena takut kepada seseorang, dia sholat karena ada mertuanya, dia sholat karena ada bosnya. Kalau nggak ada bosnya nggak sholat. Kalau nggak ada mertuanya dia nggak sholat. Maka sholatnya dia karena ada bos, sholatnya dia karena ada mertua. Maka sholat itu hampa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini betul Nabi ya menekankan di sini innama. Innama itu artinya hanya. Ya, amal itu hanya dilihat dari niatnya. Ya, maksudnya sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Niat itu ada di dalam hati, bukan di lisan, ya, bukan dilafalkan. Lafal itu adalah untuk membangkitkan niat di dalam hati, supaya hatinya niat dengan baik, supaya tidak lalai, maka lisannya mengucapkan. Ya, jadi misalkan mau sholat, usolli fardhol maghribi. Minimal itu kalau sholat maghrib niatnya. Usolli fardhol maghrib itu minimal. Tanpa itu tidak niat namanya. Hanya usolli saja. Nah usolli apa? Niat sholat apa? Harus niat sholat fardu. Fardunya apa? Maghrib. Minimal itu. Kalau dilengkapi, usolli fardhol maghribi. Salah rokaatin. Kemudian imaman atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Itu niat. Ada di dalam hati. Pelafalan adalah dengan tujuan untuk mengkondisikan hati supaya niatnya benar, niatnya baik dan pada tempatnya. Nawaitul wudu'ah, ya, itu supaya mengkondisikan niat di dalam hati agar niatnya benar dan pada tempatnya. Tempatnya di mana? Di permulaan amal. Itu niat.
Kalau puasa, ya karena sulitnya mengepaskan niat di awal puasa, yaitu di waktu imsak, maka para ulama kemudian jumhur ya, itu niat boleh di awal malam, boleh asal di waktu malam itu boleh niat puasa. Padahal mulai puasa adalah nanti imsak, saat sudah tidak boleh makan dan minum lagi, saat terbit fajar itu adalah mulai puasa. Ya, niatnya itu di awal itu, tetapi karena sulit menyamakan waktu niat itu, maka untuk puasa niatnya boleh di malam hari. Sehingga para imam ya itu mengajak jamaahnya, ya sering banyak yang mengajak jamaahnya untuk melafalkan niat sekaligus niat di dalam hati, ya puasa besok pagi itu sudah sah itu. Nawa itu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu masalah nahwu. Jadi kalau yang nahwunya teliti mestinya adalah fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Itu kalau nahwunya teliti. Tapi kebanyakan kurang teliti sehingga Ramadan. Tapi nggak masalah. Itu tidak sampai merusak niat. Ya. Jadi itu pentingnya niat. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya untuk setiap orang manawa akan memperoleh apa yang dia niatkan. Jadi yang dia niatkan untuk apa? Dia akan peroleh niatnya itu. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka ibadahnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya tadi karena mertua, niatnya karena tadi ada seseorang yang dia sungkan, ya seperti orang munafik. Orang munafik itu sholatnya karena absen, supaya dibilang orang Islam, dia datang sholat. Tapi kalau tidak diketahui, dia gak sholat. Ya, kalau sholatnya subuh dia nggak datang karena gelap waktu itu pada zaman Nabi. Ya, dia niatnya sholat karena supaya biar diketahui saja. Maka kita naudzubillah min dzalik. Ada orang maupun tidak ada orang, ada mertua maupun tidak ada siapapun atau tidak ada siapapun, kita tetap sholat karena sholat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman barang siapa kanat hijratuhu, yang hijrahnya itu ya ilallahi, untuk Allah wa rasulihi, dan utusannya Allah, dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, fahijratuhu, maka hijrahnya itu ilallahi, sampai kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya. Jadi hadis ini sabab urutnya adalah ya menurut sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi seorang ya ada seorang laki-laki ya saat sahabat pada hijrah ke Madinah itu cinta atau jatuh hati kepada sahabiah, salah satu sahabiah itu yang sahabat perempuan Nabi, sahabat wanita Nabi yang bernama Ummu Qais. Dia kemudian menkhidbah Ummu Qais. Nah, Ummu Qais kemudian menolak sampai kemudian hijrah ke Madinah. Jadi ditolak cintanya, ya, ditolak cintanya. Kenapa? Ya karena tadi dia belum baik keimanan. Maka kemudian ya dia ikut hijrah ke Madinah. Laki-laki tadi Ummu Qais hijrah ke Madinah, yang melamarnya, yang jatuh hati cinta kepadanya itu adalah kemudian mengikuti hijrah. Tujuannya untuk menikahi Ummu Qais tadi. Ya, sehingga kemudian karena niat hijrahnya untuk menikah dengan kekasihnya, maka disebut sebagai muhajir Ummu Qais. Jadi dengan adanya peristiwa itu, maka Nabi bersabda seperti ini. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ya semata-mata karena Allah, dia tinggalkan semuanya di Mekah,
ya, tapi tujuan niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya, artinya adalah diberikan pahala oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa wa mangkanat, barang siapa yang hijratuhu, yang hijrahnya itu lidunya, untuk kepentingan dunia. Ada juga yang hijrahnya karena di Mekah tidak ada pekerjaan yang layak gitu ya. Lontang lantung barangkali ya, ingin di Madinah sepertinya ada celah untuk bisa bercocok tanam, untuk bisa berdagang dan sebagainya. Ya, kalau itu niatnya untuk dunia, maka dia dapatkan dunia itu, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para sahabat tidak seperti itu ya. Kemudian ya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha, yang dia ingin mendapatkan dunia itu, awim ro'atin, atau untuk wanita yang kihuha, yang dia berniat untuk menikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya itu ilama, pada sesuatu, hajaro, yang dia niatkan hijrah ilaihi, kepadanya, kepada emak. Jadi hijrahnya untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, atau untuk dunia, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita yang sangat penting sekali, agar apapun amal kita, kita tata niat. Ya, niat ini menurut Imam Syafi'i itu adalah separuh dari agama. Ya, menurut Imam Syafi'i ya, dan Imam Ahmad bin Hambal, itu adalah sepertiga agama. Kenapa? Karena ada 3 amal. Amal hati, amal lisan, dan amal perbuatan. Jadi hati ini adalah bagian tersendiri. Sedangkan ulama yang lain menyebut ini adalah setengah agama, karena ada amal batin dan amal zahir. Ya. Sehingga sangat penting sekali untuk niat yang baik, yang benar. Rawahu, meriwayatkan hadis tersebut Imam al-Muhadditsina, ya, kedua imam muhaddisin, kedua imam para ahli hadis. Namanya adalah Abu Abdullah. Itu Abu Abdullah, ya, Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Jadi nama Imam Bukhari adalah Abu Abdullah. Itu nama kunyahnya. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Al-Bukhari ini adalah wilayah kelahiran beliau di Bukhara, di Rusia. Ya, ahli hadis ternyata bukan dari tanah Arab, tapi dari Rusia. Wa Abul Husain, dan Abul Husain, ya, nama kunyahnya Abul Husain, namanya adalah Muslimun, Muslim Ibnul Hujjaj, bin Hajjaj bin Muslim bin Al-Kushairi An-Naisaburi, dari Naisaburi. Fi sahihaihima, di dalam kedua kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, alladzaini, yang keduanya, huma, yaitu kedua itu, ashahul kutubi, itu yang paling sahih, kitab yang paling sahih, al-musannafati, yang ditulis atau dikaryakan oleh para ulama, dikarang oleh para ulama, ya, kitab yang paling sahih, ya, disepakati adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah Al-Quran, maka kitab yang paling sahih adalah kitabnya Imam Bukhari dan kitabnya Imam Muslim. Kenapa sampai demikian? Karena sangat ketat sekali, seleksi hadisnya sangat ketat sekali Imam Bukhari dan Imam Muslim ini. Ya, salah satu contohnya ketika Imam Bukhari, ya, ingin menuliskan satu hadis yang beliau dengar dari seorang syekh, ya, yang meriwayatkan hadis, maka beliau datangi seorang tadi itu, ya, sampai berjalan berhari-hari, ya, karena sangat jauh, berjalan berhari-hari, ya, untuk mendatangi syekh tadi dan ingin mendengarkan hadis riwayat beliau.
Maka begitu sampai ke wilayah yang dituju, beliau menanyakan kepada seorang yang di sana, orang-orang di sana, mana yang namanya Syekh ini? Saya ingin belajar darinya. Maka ditunjukkan Syekh tadi itu orangnya. Dan ketika beliau ingin mendekati, ternyata yang dituju tadi sedang meludah ke arah kiblat, ya, membuang ya, membuang ludahnya ke arah kiblat. Maka Imam Bukhari kemudian tidak jadi menjumpai beliau, beliau langsung berbalik badan untuk meninggalkannya. Beliau tidak mau mengambil hadis dari seorang yang tidak menghormati kiblat, ya, dengan meludah ke arah kiblat beliau tidak mau. Jadi seperti itu contoh hal yang menurut kita itu ringan saja, tapi menurut Imam Bukhari itu sangat berat. Sehingga beliau yang dikumpulkan hadis-hadis ya oleh beliau itu adalah hadis-hadis yang sangat ketat, sangat teliti, ya, yang tidak gampang, tidak sembarangan, dan setiap menuliskan hadis Imam Bukhari selalu sholat, ya, sholat 2 rakaat. Setiap satu hadis yang beliau tuliskan di dalam kitabnya itu didahului dengan sholat istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungan, mohon pertolongan kepada Allah. Setiap hadis, bayangkan saja ya, itu saking mujahadahnya Imam Bukhari sehingga sampai saat ini menjadi rujukan utama. Meskipun secara duniawi Imam Bukhari belum barangkali tidak mendapatkan apa-apa dari jerih payah beliau mengumpulkan hadis dengan susah payah dan riyadhah seperti itu, tidak mendapatkan keuntungan duniawi sedikit pun, tetapi beliau tentunya mendapatkan pahala yang tidak terkira di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meneladani ya ulama-ulama soleh, ya, ulama-ulama yang telah mendahului kita, dan tentunya yang penting adalah kita bisa memahami hadis ini dan melaksanakan hadis ini dengan sebaik-baiknya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian untuk kajian sore hari ini. Semoga kita, keluarga kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup Amin ya rabbal alamin. membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Terima kasih. malam.